bingung ya sama para aktivis 98 yang sekarang tiba-tiba mendukung Prabowo Subianto, lalu memuja-muji Prabowo Subianto. Kalian ingat nggak? Dulu kan kalian menghina Prabowo Subianto, kalian mencaci maki Prabowo Subianto, kalian bilang penculik, pembunuh, pelanggar HAM. Tapi kok sekarang kalian malah mendukung dan menjilat-jilat sama Prabowo Subianto? Kalian nggak punya malu? Nggak punya malu? Satu itu ya. Kedua, kemana hati nurani kalian melihat teman-teman yang diculik, dibunuh, dan hilang sampai saat ini kita tidak tahu keberadaan mereka ada di mana? Apabila itu terjadi kepada diri kalian, saudara kalian, adik kalian, apa? Apakah kalian masih mau memaafkan Prabowo? Masih mau memuja dan menjilat Prabowo Subianto? Kalau Nyai perempuan aja nggak akan mau. Ya, kita harus punya harga diri. Walaupun kita miskin, lapar, janganlah jadi pengemis atau gembel politik. Nyai jujur aja, Nyai itu sangat mencintai bangsa dan negara dan rakyat kecil. Jadi sangat miris kalau ada orang yang tadinya menghina, menghujat, mencaci maki Prabowo Subianto, tiba-tiba sekarang menjilat-jilat mendukung Prabowo Subianto. Kalian nggak punya harga diri. Kalian sama aja pengkhianat rakyat. Tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Yang ada hanyalah kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bagaimana ungkapan kekecewaan dari Nyai Dewi Tanjung kepada aktivis 1998 yang pada hari ini mereka mendukung Bapak Prabowo Subianto. Di mata Nyai Dewi Tanjung, para aktivis 1998 yang hari ini mendukung Bapak Prabowo Subianto adalah pengkhianat rakyat. Padahal dulu mereka yang mencaci maki, yang menghina-hina, yang mengecam keras Bapak Prabowo Subianto karena Prabowo Subianto dinilai sebagai penculik saat itu. Tetapi kenapa hari ini mereka malah menjilat-jilat dengan Prabowo Subianto ini? Dengan demikian, saya mau tegaskan sekali lagi atau saya mau garis bawahi bahwa dalam politik itu tidak ada yang kekal abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus cerdas. Kita harus berpikir lebih kritis. Bisa saja hari ini saya mendukung Ganjar Pranowo, lalu besok lusa saya mendukung Anies Rashid Baswedan ataupun Prabowo Subianto. Ya, itulah yang namanya politik. Sehingga dalam dunia politik itu tidak ada yang kekal abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Kita harus sadari itu. Dan kita pun harus siap menerima hal itu jika kita mau terjun ke dunia politik. Ungkapan-ungkapan kekecewaan yang dilakukan oleh Nyai Dewi Tanjung tadi dalam cuplikan video ini memang sangatlah lumrah. Karena bagi siapapun ketika melihat sesuatu yang tidak baik pasti akan dikritik. Tapi apapun itu, kita harus menyadari, kita harus care. Dalam dunia politik itu tidak ada yang abadi untuk selamanya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi di bangsa ini. Jadi kita tidak usah kaget lah ketika melihat hal-hal serupa terjadi di bangsa ini. Itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak sedikit cuplikan video yang sudah saya kumpulkan dan akan saya sajikan ke pemirsa sekalian untuk
sedikit mengingatkan kita kembali tentang siapa itu Bapak Prabowo Subianto dan juga dengan hiruk-pikuk politik yang terjadi di tanah air hari ini, khususnya menyangkut dengan keputusan MK. Apakah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang adalah capres dan cawapres dari koalisi Indonesia Maju ini akan mengikuti pemilu di tahun 2024 nanti, ataukah mereka akan gagal di tengah jalan karena adanya aksi protes dan gugatan-gugatan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi di bangsa ini? Mari kita simak bersama-sama. Media, pada siang hari ini kami selaku kuasa hukum dari dari Bapak Dr. Dimas Rian Wicaksono selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih nanti dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hari ini kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU dikarenakan telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Peristiwa perbuatan melawan hukum itu terjadi pada saat tanggal 25 Oktober tahun 2023 pada saat Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran melakukan pendaftaran untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kami melihat peristiwa itu yang dilakukan oleh KPU pada saat dia menerima pendaftaran tersebut itu melanggar peraturan KPU pasal 13 ayat 1 huruf Q yang di situ masih mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden usianya yaitu 40 tahun. Belum ada perubahan. KPU belum melakukan perubahan terkait dengan PKPU. Sehingga dalam proses pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, maka seharusnya KPU tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuatnya sendiri, yaitu PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kami bertanya, apa dasar hukum KPU pada saat menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka? Hal tersebut dikarenakan Mas Gibran Rakabuming Raka usianya masih 36 tahun, sehingga tidak sesuai dengan PKPU pasal 13 ayat 1 huruf Q, yaitu mensyaratkan usia calon wakil presiden, calon wakil presiden yaitu 40 tahun. Nah, maka kami menilai perbuatan yang dilakukan oleh KPU yang menerima pendaftaran tersebut itu merupakan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah, maka kami dalam hal ini menggugat KPU melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kami selaku warga negara Indonesia. Dan dalam gugatan ini kami meminta KPU untuk dihukum, salah satunya adalah dihukum untuk membayar kerugian material kepada kami, yaitu 70,5 triliun rupiah, yaitu tuntutan material kami. Nah, kemudian selain KPU yang kami libatkan dalam gugatan ini, yaitu antara lain ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai turut tergugat 1, kemudian Bapak Prabowo Subianto sebagai turut tergugat 2, dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai turut tergugat 3. Terkait dalam gugatan yang kami ajukan, kami juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan tuntutan provisi di trace sampai ke titik lokasi
by name, by address rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat tim Cyber 008, tim sukses Pak Prabowo yang mencoba mengintimidasi atau mengintervensi siapapun yang mengkritik beliau. Kalau seandainya saya mengkritik itu berdasarkan fakta, apakah akan didatangi tim 008? Karena jujur, Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan saya anggap gagal. Gagal tidak bisa memenuhi ekspektasi apa yang ditugaskan oleh Pak Jokowi. Tak kasih contoh satu ya. Food estate gimana kabarnya? Sudah menghabiskan berapa ratus triliun. Uang triliunan dibuang begitu saja untuk menggundil hutan, katanya mau nanam singkong dan segala macamnya, tapi hasilnya mana? Nggak ada kan? Itu satu. Kedua, anggaran pertahanan negara dalam tanda kutip pembelian pesawat. Dulu Pak Jokowi memerintahkan apa? Belilah pesawat yang baru, kita tukar teknologi biar ditaruh di Pindad, mengerjakannya dari Pindad biar kita juga bisa bikin pesawat lagi gitu. Namanya tukar teknologi. Tapi apa kata Pak Prabowo? Dibelikan pesawat second kan? Pesawat bekas. Apakah saya nanti dicari tim Cyber 008 punya Pak Prabowo? Silakan saja. Karena ya saya utarakan, yang saya omongkan ini berdasarkan fakta, nggak mengada-ngada. Faktanya memang begitu. Jadi ya jujur saja saya ngomong, Pak Prabowo itu produk gagal. Terserah kalian mau ngomong apa sama saya, intinya Pak Prabowo itu produk gagal. Jadi menteri gagal, semuanya gagal ya. Pilihan saya tetap 2024 akan tegak lurus memilih Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Salam waras, salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya menanggapi tentang produk gagal yang dimaksudkan oleh pemuda ini, yakni Bapak Prabowo Subianto. Memang apa yang dilakukan oleh tim Cyber 08 itu seolah-olah mereka mau mengintimidasi warga negara Republik Indonesia yang bersuara. Entah mereka sadar ataupun tidak sadar bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi, di mana semua orang itu diberi kebebasan untuk beropini, diberi kebebasan untuk berpendapat. Jadi tidak ada yang salah ketika rakyat mengkritik apa yang dilakukan oleh Prabowo. Jika itu adalah fakta, ngapain kita takut sama tim Cyber 08 dari Prabowo Subianto ini? Mereka berbuat seolah-olah mereka ini adalah penguasa di bangsa ini. Seolah-olah mereka adalah orang yang benar semua. Jadi apa yang dilakukan oleh rakyat ketika mengkritik Prabowo Subianto, itu adalah haknya rakyat. Kebebasan untuk berpendapat. Jadi tim Cyber 08 ini tugas utamanya untuk apa? Kalian mau menganalisa, mau mendengarkan kritikan-kritikan dari rakyat, lalu kalian datang untuk menangkapnya. Ingat ya, jangan sampai kepala kalian yang hilang di tangan rakyat. Karena saat sekarang ini, zaman sekarang ini, negara kita ini adalah negara demokrasi. Semua rakyat itu bisa bersuara, bisa mengkritik siapapun itu. Kalau Anda tidak mau dikritik, jangan jadi penguasa. Kalau Anda tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Ketika rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto dibongkar oleh masyarakat, itu adalah haknya masyarakat. Kalian tidak bisa untuk mengintimidasi. Jadi kepada rakyat Indonesia, kita jangan pernah takut akan ancaman atau hal-hal yang dilakukan oleh timnya Prabowo Subianto ini. Kita dilindungi oleh undang-undang untuk bebas berpendapat. Dan apalagi hal-hal yang kita sampaikan itu adalah mengungkapkan fakta-fakta yang memang benar-benar terjadi. Sekali lagi, kepada rakyat Indonesia, kita jangan pernah takut dengan tim yang dibentuk oleh Prabowo Subianto atau tim Cyber 08 ini untuk mengamati komentar-komentar dari netizen ataupun
buah pikiran dari netizen. Kita rakyat Indonesia jangan pernah takut. Sekarang tidak ada zaman lagi hal-hal seperti itu dilakukan, apalagi sampai mengintimidasi orang-orang yang bersuara, orang-orang yang mengkritik. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa jangan coba-coba kalian mengintimidasi rakyat. Jangan sampai kepala Anda yang hilang di tangan rakyat. Mari kita lanjutkan lagi. Akhir-akhir ini gue lihat nih presiden kita Pak Jokowi dihina-hina dan dicaci maki sejak paslon Prabowo Gibran dideklarasi. Tapi gue percaya, pertama Pak Jokowi itu mau yang terbaik untuk bangsa ini. Ditambah banyak mimpi Indonesia yang harus dicapai di tengah geopolitik yang semakin memanas. Kalian tahu kan? Dan yang kedua, presiden itu tahu pemimpin seperti apa yang dibutuhkan setelah beliau. Yang pasti harus berani. Yang terpenting tidak boleh diatur oleh pihak lain yang punya kepentingan sendiri dengan power dan duit yang besar. Karena kita tahu men, yang namanya presiden itu harus berani dan bernyali, nggak boleh tuh disetir. Jadi kalau udah ada yang menghina presiden di akhir masa jabatannya, kita udah tahu tujuannya pasti nggak mau Indonesia itu punya pemimpin yang nggak bisa disetir. Padahal sebelumnya mereka sangat menyanjung Pak Jokowi loh. Kenapa harus begini sekarang? Heran gue. Nah kalau kalian gimana? Kalau gue, I stand with Jokowi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apa yang dikatakan oleh pemuda ini memang ada benarnya, tetapi saya mau menanggapi sedikit bahwa yang rakyat Indonesia saat ini benci dengan Jokowi karena telah meloloskan Gibran Rakabuming Raka dengan menabrak lembaga yudikatif. Itu yang rakyat lawan saat ini, yang rakyat protes saat ini. Seandainya Gibran usianya sudah di atas 40 tahun, sesuai dengan aturan konstitusi, tidak apa-apa. Tetapi fakta membuktikan hari ini bahwa Gibran itu masih 36 tahun. Dan itu melanggar konstitusi. Jangan hanya karena dia anak presiden, jangan hanya karena ketua MK adalah pamannya, lalu semua aturan undang-undang bisa dirubah seenaknya. Lembaga yudikatif, lembaga hukum di bangsa ini bisa dirubah seenaknya. Hanya demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Apakah jika kita yang anak petani, kita bisa melakukan hal itu? Ini adalah contoh yang buruk untuk generasi penerus bangsa ini. Mencintai Presiden Joko Widodo boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai kita membela sesuatu yang salah. Jangan pernah membodohi rakyat. Didiklah kepada kaum milenial, kepada Gen Z, kepada generasi penerus bangsa ini dengan hal-hal yang baik, dengan contoh-contoh yang baik. Jangan demi ambisi kekuasaan segala cara dilakukan. Oh, selagi bapak saya presiden, oh, selagi paman saya ketua MK. Itu yang rakyat marah hari ini. Membela Jokowi kok sampai menggoblok-goblokkan orang lain. Dasar somplak. Saya agak jijik ya melihat narasi beredar dalam video Pak Tani dan Mawar. Serta ada lagi video yang beredar, anak kecil sedang menonton bapaknya dikata-katain oleh seorang ibu yang telah membesarkannya. Padahal itu bukan dikata-katai, itu adalah fakta untuk mengingatkan beliau dari mana beliau berangkat. 2005, hal besar terjadi dalam hidup Pak Tani. Dia diangkat menjadi pemimpin daerah. Lalu naik kelas lagi menjadi gubernur. Lalu naik kelas lagi menjadi presiden 2 periode. Bukankah kamu dulu hanya orang biasa? Seorang tukang kayu yang terus merintis usahanya. Lalu dilayakkanlah hidupmu, istilah katanya dibuat naik kelas lah hidupmu oleh si ibu ketua umum tersebut. Yang sering kalian goreng-goreng adalah orang yang menghina-hina Pak Tani ini. Tukang kayu tersebut berubah menjadi kepala daerah, ya, menjadi petinggi di sebuah daerah, hingga dia menjadi petinggi di sebuah negeri atas rekomendasi dari ibu ketua umum kami. Dari seorang tukang kayu menjadi presiden, menurut saya rezeki beliau bagus sekali ya. Tapi jangan lupakan, siapa perantara Tuhan
yang dikirimkan untuk mengangkat derajatnya menjadi presiden di negeri ini. Hidup anak-anaknya juga berubah. Bisa sekolah ke luar negeri, bisa menjadi yang dipandang, bisa menjadi yang dilayakkan, hingga dicalonkan menjadi petinggi negeri ini. Itu pun dari wadah yang sama. Namun kemudian kalian semua, para pecundang, ingin menjatuhkan ketua umum kami dengan menarik empati dari masyarakat yang awam atau yang memang modal kuota doang. Menurut saya statement tersebut bukan statement penghinaan. Pasti di belakangnya ada kejadian sehingga Ibu Ketua Umum berbicara seperti itu. Kamu kalau nggak ada wadah ini ya bukan siapa-siapa, itu faktanya. Nggak perlu marah, nggak perlu merasa terhina. Bahkan dulu kamu juga menghamba seperti apa di sana gitu, hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan. Itu kekejian yang mutlak menurut saya. Menurut saya statement tersebut sindiran untuk menasihatimu, mengingatkanmu agar ingat dari mana kau berangkat menjadi pemimpin di negeri ini. Siapa orang yang mengangkatmu, yang merekomendasikanmu dan memberimu wadah serta mendukungmu mati-matian untuk menjadi petinggi di negeri ini. Nggak usah perlu pakai bahasa-bahasa politik, ya. Orang awam juga tahu Malin Kundang itu anak durhaka, paham ya? Jadi kesimpulannya kalau ingin berkhianat gak usah playing victim, ngejelek-jelekin orang tua. Masa anak muda ngelawan nenek-nenek, tolol lu. Itu dicapai dengan susah payah ya, 98 itu kan kita lewatin. Jadi jangan sampai sekarang kita malah mundur gitu. Itu saya kira pesannya itu deh. Jadi ini kita tuh sedang saya bilang apa ya, istilah saya tuh Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja karena konstitusi kita sedang terancam, kemudian demokrasi kita sedang terancam. Itu menurut saya. Bu Koni kan punya jaringan dan teman di luar negeri, di internasional. Mereka ada mengeluh nggak sih sama Bu Koni dengan kondisi politik saat ini? Mereka tuh mempertanyakan. Contoh saja hari ini misalnya mungkin sudah baca kan di media bagaimana Dubes Inggris baru saja menerima credential letter yang didatangi pertama kali PDIP, dan dia datang kenapa ke PDIP? Dia itu datang dengan keluarganya ke Jogja dan kaget kenapa semua kata-katanya nih, saya kan belum ke Jogja. Katanya semua baliho-baliho sudah gambarnya putra presiden. Jadi buat dia nanya aja gitu, kok bisa gitu. Dan ini kan jadi pertanyaan, dan nah sekarang kita nggak usah perdebatan apa, tapi tanya nurani kita. Inikah yang kita mau gitu, dan sampai kapan? Saya malah sampai bercanda bilang lah, ngapain ngenanggung kok sampai sekarang? Bilang aja MK besok-besok cucu presiden juga boleh jadi wapres umur 10 tahun atau 15 tahun. Kan jadi we cut all this headache. Karena gini ya, drama ini, saya tuh orang yang nggak terlalu ingin ikut campur ke politik ya, tapi kali ini saya mesti bersuara karena saya melihat kok kayaknya udah mulai gerakannya udah nggak benar gitu loh. Sekali lagi ini masalahnya adalah masalah moral ya. Saya nggak tahan ada pemimpin yang dia pagi ngomong apa, siang ngomong apa, sebulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Kita nggak boleh punya pemimpin seperti itu. Dan dengan segala hormat, with all due respect ya, kita mesti lihat kalau sampai ada papa sama Pak Prabowo, misalnya ada papa sama Pak Prabowo, beliau yang akan jadi nomor 1 sih, bisa bayangkan nggak? Jadi kita tuh harus mikir apa yang terjelek kepada negara ini dan kita harus siap. Nah, siapkah kita gitu? Itu yang mesti jadi pertanyaan. Tapi seharusnya KPU dalam menyikapi putusan MK kemarin itu seperti apa, Bu Koni? Kalau saya lebih percaya gini, saya bukan ahli hukum ya, tapi kalau kita lihat kan banyak kejanggalan. Udah saya nggak usah uraikan kejanggalannya apa. Tidak mungkin 16 guru besar mendatangi MK untuk mempertanyakan itu gitu. Jadi sekali lagi tolong kalau untuk detailnya tanyakan, tapi ini dari kita yang nggak ngerti hukum ya hati nurani aja. Ada yang benar nggak? Saya hanya melihat aja misalnya statement beliau, oh enggak gitu, anak saya masih muda. Terus sang anak bilang, oh saya juga enggak lah gitu kan. Loh, kejadiannya kok seperti itu gitu. Jadi kan pemimpin itu yang dipegang cuma satu kok, apalagi leaders ya. Ucapannya. Jadi kalau ucapan aja yang paling awal nggak bisa dipegang, we are in the big trouble. Our demokrasi dalam bahaya besar. Tapi kan bisa dikatakan bahwasannya Gibran ini kan diusung oleh 9 partai yang pada akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Bukan semata-mata berarti kan ini kan kemauan dari atas Pak Presiden. Bagaimana Ibu menanggapi itu sendiri? Kalau itu sekali lagi ya, seorang ayah yang bijaksana menurut saya sekali lagi, karena beliau masih menjabat ya, harusnya bisa menahan diri. Dan jangan dibilang bahwa saya anti anak muda nih, karena saya bacanya seolah saya anti milenial. Enggak, saya nggak komentar waktu Bobi, saya nggak komentar waktu Gibran jadi wali kota.
Saya nggak komentar yang lain. Tapi ini untuk jadi masuk cawapres dengan cara jalan tol seperti ini, sekali lagi ya, paling tidak hati nurani saya nggak bisa, dan percaya saya deh, rakyat juga nggak terima. Yang jangan sampai terjadi di people's power loh. Rakyat kita itu cerdas-cerdas, jangan salah. Yang saya khawatirkan nih terjadi people's power. Belum lagi perasaan bahwa orang lain melihat loh, ini kok jadi kayak malin kundang ya kepada Bu Mega. Benar nggak sih? Terasa nggak bahwa menjadi malin kundang kepada Bu Megawati? Ini kan apa ya? Cobalah kita refleksi diri. Saya kira itu aja. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita, dapat mengetuk pintu hati kita, dan informasi-informasi ini setidaknya bisa berguna bagi kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apa yang disampaikan oleh Koni Rahakundini Bakri ini memang benar-benar mengetuk pintu hati kita, menyadarkan kita bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Konstitusi di bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak dengan begitu mudahnya undang-undang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi hanya demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Dan ada banyak penjelasan yang sudah disampaikan oleh netizen tadi. Saya berharap bahwa para pemirsa sekalian bisa mendengarkannya dengan bijak, bisa menyimaknya dengan hati nurani, dan bisa mempertimbangkannya itu semua demi melihat hukum kita di negara kita ini seperti apa. Apakah negara kita sedang baik-baik saja? Apakah aturan konstitusi di bangsa ini sedang baik-baik saja? Tapi kalau di mata saya sepakat dengan Bu Koni tadi ketika dia mengatakan bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita melawan hal-hal yang salah untuk meraih kebenaran, untuk meraih kemenangan. Karena hanya dengan cara-cara itu, maka hukum di negara kita akan tetap ditegakkan, aturan-aturan konstitusi tetap menjaga nilai-nilai keadilan, biar tidak semua orang bisa dengan seenak jidat dan semanis udahnya untuk memanipulasi aturan-aturan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.